Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahreza Soki Ismail dengan NPM 215210205. Ini adalah tugas UTS mata kuliah saya, Manajemen Sumber Daya Manusia, dengan Ibu dosen, Ibu Profesor Dr. Anda Haja Sri Indrastuti SSEMM. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada tugas UTS Manajemen Sumber Daya Manusia ini. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk saja langsung ke bab yang 1, yaitu peran strategik manajemen sumber daya manusia. Jadi kita bahas dari dasar dulu teman-teman, yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia secara umum. Manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Atau manajemen sumber daya manusia ini adalah upaya perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut beberapa teori. 1. Menurut Malaya Hasibuan, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 2. Menurut Edi Sutrisno, manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi. Peran manajemen sumber daya manusia dalam tujuan organisasi perusahaan ada 8 sini ya teman-teman, yaitu 1. Meningkatkan efektivitas, 2. Meningkatkan efisiensi, 3. Meningkatkan produktivitas, 4. Menurunkan pemindahan pegawai, 5. Menurunkan absensi para pegawai, 7. 6. Meningkatkan kepuasan pelayanan, 7. Menurunkan komplain para pelanggan, 8. Meningkatkan bisnis perusahaan. Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Werther dan Davis 1996 serta penjelasannya. 1. Persiapan dan seleksi meliputi analisis dan desain jabatan. 2. Perencanaan sumber daya manusia. 3. Rekrutmen. 4. Seleksi. 2. Pengembangan dan evaluasi meliputi 1. Orientasi penempatan dan PHK. 2. Pelatihan dan pengembangan. 3. Perencanaan karir. 4. Penilaian kerja. Yang ketiga yaitu kompensasi dan proteksi meliputi 1. Upah atau gaji, insentif, tunjangan dan layanan. 2. Keamanan, keselamatan, dan kesehatan. 4. Hubungan kekaryawanan dan audit. 1. Hubungan kekaryawanan. 2. Hubungan manajemen. 3. Audit MSDM. Ini merupakan gambar lingkungan manajemen sumber daya manusia menurut Mondi tahun 2008. Proseduremen atau pengadaan tenaga kerja. Ini merupakan bagannya ya teman-teman, yaitu meliputi dasar pemikiran, yaitu untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja maka diperlukan jenis atau mutu karyawan yang diinginkan sesuai dengan persyaratan jabatannya dan jumlah tenaga kerja yang akan ditarik. Mutu tenaga kerja yaitu meliputi rancangan jabatan dan studi. Jumlah karyawan yang dibutuhkan meliputi 1. Workload analysis, 2. Workforce analysis. Baik teman-teman, kita masuk ke bab yang kedua, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Dalam perencanaan sumber daya manusia ini akan kita bahas ada 3, yaitu job analysis, job deskripsi, dan job spesifikasi. Baik, kita bahas dari pertama yaitu job analysis. 1. Pengertian job analysis. Job analysis merupakan penganalisaan dan pencatatan informasi terhadap seluruh perilaku dan aktivitas dalam suatu pekerjaan. Tujuan dan arti pentingnya analisa jabatan. 1. Tujuan dan manfaat analisa jabatan. A. Masukan informasi bagi para calon pekerja tentang pekerjaan yang bakal digeluti seperti kewajiban kerja. B. Mengarahkan karyawan dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing karyawan. C. Mendukung tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam bekerja. Selanjutnya itu job analysis. Tugas-tugas, tanggung jawab, kewajiban, kekuasaan job analysis ini ada 6, yaitu 1. Nama pekerjaan, 2. Departemen atau divisi, 3. Tanggal analisis pekerjaan, 4. Ringkasan tugas, 5. Supervisi yang diterima, dan yang terakhir 6. Pelaksanaan pekerja. Job deskripsi yang kedua ya teman-teman. Job deskripsi, job description merupakan penjabaran kerja, jabatan, dan tanggung jawab pekerja. Peran job deskripsi bagi perusahaan ada 5, yaitu 1. Chief Executive Officer atau CEO, 2. Manager, 3. Recruiter dan Trainer, 4. Assessor and Succession Planner, 5. Research and Development Department. Menulis job description yang baik. Langkah-langkahnya itu 1. Riset dan analisis, 2. Bentuk kepribadian, 3. Menyesuaikan kandidat, 4. Terstruktur, 5. Spesifik. Yang ketiga itu job spesifikasi. Pengertian job spesifikasi. Job specification adalah suatu pernyataan tentang kualifikasi minimum yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan description yang diminta. Manfaat penulisan job specification yang jelas. 1. Syarat pekerjaan menjadi jelas. 2. Dasar untuk melakukan seleksi awal. Dan terakhir 3. Mendukung perusahaan mencapai tujuan.
Job spesifikasi. Kemampuan penting dalam job specification yaitu ada 4: knowledge, kemampuan, ability, other karakteristik atau karakteristik lain. Baik teman-teman, kita masuk ke bab yang ketiga yaitu aktivitas rekrutmen dan peran manajemen sumber daya manusia. Pertama, kita akan membahas apa itu rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Tujuan rekrutmen. 1. Tujuan utama dari proses rekrutmen adalah untuk mendapatkan karyawan yang tepat bagi suatu jabatan yang tepat pada waktu yang tepat sehingga karyawan tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama. 2. Untuk memperoleh dan menyediakan sejumlah tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk kebutuhan seleksi. 3. Untuk meningkatkan calon karyawan yang memenuhi syarat kerja di perusahaan. Proses rekrutmen. 1. Mengidentifikasi jabatan lowong dan jumlah tenaga yang diperlukan. 2. Mencari informasi jabatan melalui analisa jabatan. 3. Menentukan di mana kandidat yang tepat harus didapat. 4. Memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan. 5. Memanggil kandidat-kandidat yang dianggap memenuhi persyaratan jabatan. Prinsip-prinsip rekrutmen. 1. Mutu karyawan yang direkrut sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 2. Job yang diisi harus sesuai dengan job description dan job specification. 3. Biaya rekrutmen ditekan seminimalnya sehingga efisien dan efektif dapat tercapai. 4. Peraturan dan pertimbangan hukum. 5. Terapatnya perencanaan terhadap rekrutmen dan kebijakan strategis. Sumber-sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen ada 2, yaitu rekrutmen internal yang berasal dari dalam perusahaan dan rekrutmen eksternal yang berasal dari luar perusahaan. Kelebihan dan kekurangan rekrutmen internal. Kelebihan: 1. Hemat biaya dan waktu. 2. Meningkatkan employee engagement. Kekurangannya lingkungan kerja lama masih menjadi tempat yang kerja yang akan diikut. Kelebihan dan kekurangan rekrutmen eksternal yaitu masuknya iklim baru dalam perusahaan yang membawa pencerahan dalam kinerja. Biaya pelatihan dan pengembangan dapat dihindari karena merekrut tenaga kerja yang siap pakai. Kekurangan itu mengurangi motivasi kerja karena internal perusahaan, kemungkinan mendapatkan karyawan baru yang kurang sesuai dengan perusahaan, dan yang ketiga, karyawan baru membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan diri dengan budaya perusahaan. Baik teman-teman, kita masuk ke bab yang keempat yaitu seleksi dan penempatan tenaga kerja. Pengertian seleksi. Seleksi merupakan proses mendapatkan dan menggunakan informasi tentang calon pegawai untuk menduduki posisi lowongan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seleksi adalah suatu proses di mana organisasi memilih orang-orang yang terbaik dari suatu daftar pelamar yang memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia untuk diisi. Faktor mempengaruhi seleksi yaitu ada 6 sini yang akan saya sampaikan, yaitu 1. Lingkungan internal, 2. Kondisi pasar tenaga kerja, 3. Tuntutan serikat buruh, 4. Tuntutan pemerintah, 5. Komposisi angkatan kerja, dan 6. Lokasi organisasi. Selanjutnya teman-teman, ini merupakan skema hubungan dalam perekrutan yang disampaikan oleh Filippo 1991 dalam Yuniswanto 2005. Selanjutnya itu tahapan dalam memilih pegawai. 1. Penyaringan pendahuluan dilakukan untuk mengurangi pelamar yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Ini dilakukan untuk mengurangi waktu dan biaya seleksi. 2. Pemeriksaan formulir lamaran. Formulir lamaran juga merupakan alat seleksi karena memuat informasi tentang pendidikan, pengalaman, karakteristik personal calon pegawai. 4. Memeriksa referensi dari calon pegawai. 5. Melaksanakan wawancara antara perusahaan dan calon pegawai. 6. Melaksanakan tes kesehatan calon dari pegawai perusahaan tersebut. Selanjutnya itu penempatan atau placement. Penempatan atau placement merupakan pencocokan calon pegawai dengan jabatan yang akan dipegang berdasarkan kebutuhan jabatan dan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, preferensi, dan kepribadian calon pegawai tersebut. Seleksi dan penempatan yang efektif meliputi kesesuaian antara kebutuhan organisasi perusahaan untuk mendapat pelamar yang memenuhi syarat serta kebutuhan calon pegawai akan job yang diinginkannya. Contoh aktivitas perusahaan dalam melakukan seleksi ada 2. Misalnya sini perusahaan Toyota menghabiskan 18 jam untuk kegiatan seleksi yang berupa tes pengetahuan umum, perilaku kerja, dan keterampilan antara pribadi dan latihan praktek manufaktur, wawancara yang mendalam, dan tes fisik. Perusahaan ini mendapatkan tenaga kerja 3.000 orang, telah menseleksi 5.000 orang kandidat. 2. Proses penerimaan karyawan di Sun sangat padat karya dan membutuhkan 4-7 kali wawancara dengan 20 orang dengan proses yang membingungkan dan menuntut semua calon karyawan memecahkan masalah mereka sendiri, baru pegawai yang potensial dapat diterima. 3. Motivator dalam menggalang kesuksesan perusahaan. 1. Manajer lini. Kerjasama dengan profesional SDM dalam mengembangkan metode seleksi. Melakukan koordinasi dengan profesional SDM dalam melakukan kriteria dan pengevaluasi kinerja calon pegawai serta penempatannya tanpa membedakan pegawai bersumber dari dalam ataupun sumber-sumber dari luar dalam melakukan
Koordinasi, pengelolaan, dan penilaian tes dalam aktivitas seleksi. Melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi kebutuhan staffing. 2. Tugas yang diemban profesional SDM antara lain yaitu melakukan koordinasi dalam pengembangan sistem seleksi, membantu melaksanakan penilaian terhadap validitas dalam berbagai seleksi terhadap pegawai baru dan pegawai yang lama, memperhatikan hasil seleksi dalam memberikan kesempatan yang sama dengan dalam bekerja, memelihara kelengkapan catatan untuk digunakan sewaktu perlu, dan membantu pengaturan waktu interview pegawai baru dalam proses seleksi. 3. Para pegawai yang telah bekerja dalam perusahaan secara individual ataupun dengan tim kerja. A. Melakukan kegiatan wawancara dengan calon pegawai jika memungkinkan. B. Ikut serta sebagai penentu pemilihan pegawai untuk kelompok baru jika diminta. C. Ikut serta dalam mengkoordinasi penetapan karir melalui promosi, mutasi, dan rotasi terhadap para pegawai. D. Ikut serta dalam koordinasi kelayakan dan evaluasi kinerja para pegawai. Calon pegawai yang lolos dalam seleksi itu meliputi hal-hal berikut. 1. Pengetahuan, keterampilan, kemampuan. 2. Kepribadian, keminat, dan kesukaan. 3. Karakteristik lain bagi kinerja jabatan. Beberapa pendekatan dalam mendapatkan pegawai. 1. Pendekatan rintangan ganda. Dalam pendekatan ini agar calon pegawai dapat diterima maka ia harus lulus untuk semua tes yang diperuntukkan baginya. 2. Pendekatan kompensasi. Pendekatan kompensasi agar fleksibel dalam memberikan penilaian terhadap calon pegawai. 3. Pendekatan campuran. Pendekatan campuran ini lebih berorientasi kepada penilaian yang berdasarkan pada persyaratan khusus dan persyaratan tambahan lainnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bab yang kelima. Di sini kita akan membahas mengenai memanage pelatihan dan pengembangan. Peran kemitraan dalam pelatihan dan pendidikan. 1. Manajemen puncak menyadari bahwa pelatihan dan pengembangan harus dilakukan untuk mendapatkan bisnis yang efektif. Namun imbalan dari dukungan manajemen puncak ini sangat mengesankan. 2. Peran pegawai sebagai pendukung untuk mengidentifikasi manajemen sumber daya manusia strategi, kebutuhan latihan dan pengembangan beserta para profesional SDM dan manajer lini, atau dengan perkataan efektivitas sistem latihan suatu organisasi membutuhkan dukungan dan kerjasama semua pegawai dalam sistem serta dukungan manajemen puncak dan profesional SDM. 3. Profesional SDM bekerja sama dengan manajer lini dalam menetapkan kebutuhan terhadap pelatihan dan pengembangan. Hubungan sosialisasi pelatihan dan pengembangan serta konsekuensinya. Dalam melakukan sosialisasi, pelatihan dan pengembangan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal dipengaruhi oleh faktor hukum dan faktor pendidikan yang mempengaruhi sosialisasi latihan dan pengembangan. Kedua itu dipengaruhi oleh lingkungan internal. Lingkungan internal yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan adalah adanya perubahan teknologi, perubahan strategi bisnis, dan lain-lain. 3 dipengaruhi oleh kegiatan SDM. Kegiatan sumber daya manusia dalam meningkatkan sosialisasi, pelatihan dan pengembangan yang didukung oleh pekerjaan sumber daya manusia, penganalisian jabatan. 61. Manajemen sumber daya manusia, strategi pelaksanaan perekrutan dan seleksi, aktivitas pengukuran kinerja, dan strategi kompensasi yang selalu disesuaikan dengan perkembangan dunia bisnis. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan. 1. Analisis kebutuhan organisasi untuk setiap pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang efektif dalam dunia bisnis. Berikutnya pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan. 1. Analisis kebutuhan organisasi untuk setiap pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang efektif dalam dunia bisnis. 2. Perusahaan yang sama mempunyai strategi yang berbeda juga akan mempunyai kebutuhan yang berbeda terhadap pelatihan. 3. Analisis kebutuhan jabatan. Pada analisa jabatan terdapat tugas dan tanggung jawab yang diuraikan dalam job description dan membutuhkan keterampilan dalam mengerjakannya. Untuk itu tentunya harus memenuhi standar minimum yang harus dipenuhi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Atas informasi pencapaian kinerja, maka program pelatihan merupakan hal yang bermanfaat dalam meningkatkan kinerja. Keunggulan dan kelemahan pelatihan on the job. Keunggulannya di sini itu dalam latihan instruktur kerja, keunggulannya transfer belajar mudah dan tidak terpisah. Kelemahannya termasuk dalam kinerja peralatan cepat rusak. Dan yang kedua itu latihan magang. Keunggulannya latihan bersifat ekstensif, kelemahannya memakan waktu lama, biaya mahal, dan kadangkala tidak berhubungan dengan pekerjaan dan lain-lainnya. Keunggulan dan kelemahan pelatihan on-site. Dalam instruksi terprogram, keunggulannya belajar dan umpan baik individual. Kelemahan waktu lama untuk berkembang. Video tape informasi konsisten diberikan lebih mudah di bawah, memakan waktu lama, biaya efektif untuk kelompok besar dan mahal untuk dikembangkan. Tidak terdapat umpan balik dan lain-lainnya. Keunggulan dan kelemahan pelatihan off the job. Dalam kursus formal, keunggulan murah tidak mengganggu pekerjaan, kelemahan membutuhkan keterampilan lisan, menghambat transfer belajar.
Dalam simulasi, keunggulan membantu transfer belajar menciptakan suasana yang riang, kelemahannya tidak selalu terdapat duplikasi nyata, dan lain-lainnya. Itu dia tugas UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dari saya, Datuk Ismail, yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Sekian dari saya, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.